Itu bohong besar karena tidak begitu kenyataannya. Trump bisa, itu masalahnya. Jadi nggak boleh terpilih lagi karena orang itu tidak berhak jadi presiden. Jangan ketipu, wah Trump begini-gini, pinter gue nggak ngerti. Lu nggak usah ngerti, kalau ngerti itu artinya lu ikut jadi bodoh gitu. Subscribe, komen, like. Oke. Halo para pemirsa Perspektif Wimar dimanapun Anda berada. Sekarang kita harap-harap cemas, semakin tegang meskipun polling udah nggak begitu tegang, udah menjelaskan banyak sekali data yang bisa kita refleksikan apa yang akan terjadi di pemilu Amerika Serikat, pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 2020, dan sudah ada analis politik Amerika yang udah ngelotok luar dalam atas bawah tentang politik Amerika dari zaman siapa Ike Eisenhower dari zaman Dick Nixon debat sama Presiden Kennedy tahun 60-an. Nah, ini ngomong-ngomong debat itu ini loh virtual. Di Nixon di California, Kennedy-nya di New York. Oh, dulu itu debatnya virtual, Jadi sebelum era Zoom, dulu debat Amerika itu virtual. Yeah. Nah, udah ada Wimar Witular, menarik sekali debat final pemilihan presiden Amerika Serikat. Kalau kita lihat secara kesantunan kali ini lebih santun ya, Lebih karena santun. Takut sih kalau ini kan otomatis disqualified, artinya tidak disukai lagi sama penontonnya. Jadi Trump hati-hati. Oke, menurut terkait dengan topik-topik detail, seberapa krusial topik-topik yang dibahas pada debat kali ini, Ada memerangi COVID, ada keluarga, ada soal ras, ada soal climate change, national security, sampai soal leadership gitu, Yang paling penting tentunya adalah COVID ya. So itu masalah jiwa di mana puluhan ribu orang meninggal setiap minggunya, dan sampai sekarang Trump tidak menerima tanggung jawab atau mengeluarkan langkah keluar dari situ. Sebaliknya, Biden banyak mengeluarkan strateginya. Oke. Kita akan nanti bahas apa yang strategi apa atau janji apa yang dikeluarkan Trump dan janji apa atau strategi apa yang dikeluarkan Biden. Kita ada dua pancingan untuk hari ini. Boleh dimunculkan soal COVID ini menarik karena Trump mengatakan apa sementara Biden mengatakan apa. Trump tentu saja mengaku dirinya berhasil, Biden tentu saja merasa Trump itu paling buruk gitu. Membuka debat. Trump tidak mengakui diri berhasil, tapi tidak merasa ada masalah. Oke, ini buka debat. Trump klaim kasus COVID-19 turun drastis di Amerika Serikat. Sementara itu Biden, kita lihat artikel berikutnya. Nah, kematian COVID tinggi, Biden sebut Presiden Trump tidak pantas memimpin Amerika. Soal topik COVID, apa yang mau highlight? Itu dosa besar Trump dalam pemilihan presiden ini. Dia kalau kalah tuh cukup dari tidak adanya leadership dalam soal COVID gitu. Kalau Trump kurang tanggung jawabnya karena memang tidak menjabat. Tapi kita tahu bahwa dia akan bisa sistematis menanganinya. Satu, dia erat hubungannya dengan para saintis. Kedua, juga pernah menangani wabah yang tidak sebesar ini, tapi wabah apa? Swine flu ya. Jadi dan terutama orangnya organisator si Biden, jadi tidak ada masalah. Kalau Trump kan selalu mencari poin lebih untuk dirinya, bahwa dia berani dan sebagainya. Gitu. Nah, poin lebih apa yang kemudian dijual oleh Trump di debat tadi yang menurut dia pemimpin, orang lain pakai masker, dia nggak perlu pakai masker. Bahwa orang lain kena flu, mati, dia nggak mati. Bahwa dia tuh sebetulnya Superman. Yang ngawur-ngawur gitulah. Tidak ada yang rasional dalam omongan Trump. Oke. Soal menekan angka kematian atau soal vaksin. Nah, Trump ini agak optimis soal vaksin. Ya, tidak berdasarkan ilmu. Dia cuma bilang, ini bakal hilang kok dalam 2 minggu. Dari mana kamu tahu?
Ya saya tahu, saya kan orang pinter gitu. Kita nggak percaya deh begitu bodohnya Trump dan begitu bodoh pemilihnya. Memang ngomongnya begitu. Dia bilang saya orang pinter, om saya dulu pernah sekolah di MIT. Jurusan apa nggak tahu gua katanya. Jadi Trump itu betul-betul apa ya, pahlawan dangdut gitu, tidak punya basis apa-apa, tapi populer. Sementara isu Sebaliknya, COVID ini jadi isu yang krusial untuk diketahui dan membuat publik jadi lebih tenang gitu. Sementara Trump tidak menjawab apa-apa gitu, tidak menjawab kebutuhan apa-apa. Justru dosa Trump itu bahwa dia tidak pernah menyinggung COVID. Sebelum dia sakit masuk rumah sakit juga, dia seakan-akan nggak tahu bahwa ada orang sakit COVID. Gitu. Nah, apa yang membedakan dengan Biden, Kalau kita lihat, ya Biden tahu. Misalnya yang di-highlight di debat kali ini apa, yang menarik? Antara lain itu pendekatan terhadap COVID. Terus pendekatan terhadap imigrasi. Pendekatan terhadap asuransi. Trump ini ingin menghapuskan asuransi Obama. Obamacare itu ya? Obamacare. Kalau Trump ingin memperbaikinya. Nah, ini menarik, kalau Biden akan jadi, dia akan menghidupkan kembali quote unquote gitu, sistem healthcare-nya yang dulu dia dan Presiden Obama sudah tetapkan itu. Sementara Trump enggak. Untuk soal healthcare system ini, punya perspektif nggak? Kenapa Trump menghapus Obamacare, sementara Obamacare yang dianggap sebagai revolusi asuransi kesehatan terbesar sepanjang sejarah Amerika itu? Saya sendiri nggak tahu apa keberatan Trump terhadap Obamacare, tapi dia segala yang diciptakan oleh Obama itu dia tolak gitu. Sebetulnya itu asuransi bagus, semua orang dapat perlindungan, termasuk yang tidak kaya gitu. Ya, jadi Trump anggap itu sosialis. Dia tidak mendukung ide yang sosialis. Orang tuh harus jangan sama rata itunya nasibnya. Ya. Jadi susah untuk membahas Trump bersama Biden sebab Trump itu nggak ada programnya, nggak ada ilmunya. Jadi cuma nyerang-nyerang aja tadi, nama kayak Bernie Sanders aja tadi sempat disebut-sebut kalau bicara mengenai sosialis gitu kan. Ya kalau menurut banyak orang kan Trump ini memang tidak qualified untuk jadi presiden. Kok bisa sih orang begini jadi presiden gitu. Oke. Karena tadinya sih kalau debat juga teriak-teriak aja. Baru sekarang dia berusaha bicara. Oke. Jadi kita nggak usah membahas programnya. Memang nggak ada programnya. Buang waktu kalau kita membuat diri sebodoh Trump, agak buang waktu. Oke. Persoalan lain yang menarik, ini soal ras, kan di eranya sekarang ini kan sampai ada Black Lives Matter segala macam, tapi Trump itu mengaku bahwa dia yang mempekerjakan masyarakat Afro-Amerikan paling banyak gitu. Trump klaim tidak rasis, Biden akui ada rasisme. Yang membahas coba ucapannya Trump itu orang bodoh karena dia menyamakan diri dengan Presiden Abraham Lincoln. Ya enggak lah gitu ya. Semua ucapan dia tuh tidak ada dasarnya. Jadi kalau kita terjebak membahas omongan Trump, itu kita jadi ikut bodoh gitu. Tapi kan kita juga harus membahas karena dia calon presiden. Takutnya atau dia kan membuat policy sekarang gitu. Nah, apa yang paling tidak masuk akal dari soal masalah rasisme dari Presiden Trump? Yang tidak masuk akal adalah bahwa dia merasa tidak rasis. Padahal sangat rasis, sangat mendukung gerakan ekstrem kanan, mendukung ekstrem kanan yang mau membunuh gubernur. Kan mana ada presiden mendukung upaya untuk menculik dan membunuh gubernur. Hanya karena gubernurnya itu dari Partai Demokrat. Dan Trump terang-terangan mendukung itu ya? Jadi dia sangat partisan gitu. Sangat membedakan negara bagian biru dan negara bagian merah. Oke, supaya kita bisa membedakan dengan baik, apa yang menjadi jualannya Biden paling penting dalam topik ras di Amerika,
Biden bilang saya akan jadi presiden untuk seluruh Amerika, bukan untuk orang yang mendukung saya. Gitu. Jadi memberi harapan pada semua orang untuk didukung sama di depan hukum. Gitu. Jualannya adalah mengembalikan Amerika kepada konsep-konsep kewargaan Amerika yang asli. Oke, kalau Trump apa jualan dia, ketika bicara mengenai ras? Emosi, jadi orang seperti Didit mungkin yang senang sekali membicarakan Trump karena kayaknya asyik gitu ya. Emosi, orang yang naik motor besar, keliling-keliling kota, nembak-nembak gitu. Dan oleh Trump dibenarkan karena barangkali katanya itu orang dalam rangka mempertahankan hak asasi. Jadi orang-orang macho, orang-orang yang jalan memamerkan maskulinitas. Ya, jadi yang pakai tato sana sini. Jadi dianggap kalau yang Biden dan orang yang biasa itu laki-laki. Apa mungkin Trump tetap mau menyenangkan hati orang-orang rasis, white Anglo-Saxon segala macam, white supremacy di di kelompok konservatif lah, kulit putih di Amerika? Itu cara dia merawat dukungan konstituensi itu. Dia tetap mendukung mereka karena dia pikir itu base-nya. Tapi kalau sekarang kelihatan base-nya tidak cukup kuat untuk mempertahankan dia, mungkin dia tinggalkan juga. Tapi sudah jelas dia itu rasis, bicaranya penuh dengan omongan rasis, dan juga terhadap gender itu tidak ada hormat terhadap perempuan. Tapi itulah, di Indonesia aja, orang yang tidak menghormati perempuan kan sering dikagumi kan. Tapi kalau dia lihat orang-orang yang mendukung dia itu tidak punya uang atau tidak punya suara, dia tidak akan terus membela mereka. Oke. Kecuali dia sudah gila dan akan terus membela. Black Lives Matter ini muncul di masa-masa jelang pemilu tahun 2020. Seberapa punya peran, atau seberapa menggerogoti sebenarnya Black Lives Matter? Besar punya peran dan bukan menggerogoti, malah membebaskan orang Amerika dari perasaan tertekan oleh sistem. Jadi waktu dia lahir sebagai akibat dari pembunuhan George Floyd di Minnesota. Di mana sih George Floyd itu? Di Wisconsin. Itu jadi gerakan yang besar, bahkan mendunia. Sekarang di Nigeria aja orang kan pakai gerakan itu. Di Champions Cup aja orang-orang mendukung Amerika yang bagian itunya. Oke. Nah, ini menarik, Oke, kita tinggalkan topik rasisme. Jadi tetap saja mau menjualan kayak apa, orang tahu lah Trump dan pendukungnya itu memang rasis gitu kan, Jadi mau ditutupi kayak apa juga, ya udah dia tetap bertahan. Ya ini seperti politik identitas. Jadi Trump itu tidak bisa menyelamatkan diri karena tidak punya referensi, tidak punya polisi. Tidak punya referensi, dan kita tahu keberpihakannya kepada kelompok rasis itu tinggi sekali. Tapi jualan tadi lagi-lagi, statistik. Katanya dia bisa menyediakan pekerjaan lebih banyak bagi kelompok Afro-American, Black American dibanding 8 tahun Obama berkuasa. Itu bohong besar karena tidak begitu kenyataannya. Presiden bisa berbohong ya dalam debat. Presiden Trump bisa, itu masalahnya. Jadi nggak boleh terpilih lagi karena orang itu tidak berhak jadi presiden. Memang ya, TV show aja isinya itu ya harus. Jadi kayak jadi jangan ketipu. Wah, Trump begini pinter, gue nggak ngerti. Lu nggak usah ngerti, kalau ngerti itu artinya lu ikut jadi bodoh gitu. Iya. Mungkin ada puluhan juta orang kayak saya di Amerika yang suka aja sensasi. Hah? 40 juta kira-kira. Nah, ada 40 juta orang-orang kayak saya yang senang banget sensasi Trump, dan mungkin mereka agak muak dengan establishment politik yang selama ini berkuasa di Amerika. Karena bosan lihat establishment politik, dia nggak kebagian, gue cari yang baru. Padahal yang baru ini lebih
nggak perhatiin dia lagi. Lebih ngaco. Oke, ini soal perubahan iklim, sesuatu yang sangat tidak disukai Trump. Segala macam protokol-protokol perubahan iklim dibantai aja begitu sama Trump yang sudah dibangun tidak hanya di Presiden Obama, bahkan di presiden-presiden sebelumnya. Nah, WW kan sebagai tokoh lingkungan juga punya perspektif masih soal ini. Ada artikel nggak soal perubahan iklim yang mungkin bisa menjadi pancingan? Sambil WW jelasin kali ya. Gimana Ada artikel soal perubahan iklim. Nah, ini Trump sebut udara di Cina dan India kotor, lebih kotor dari di Amerika. Trump mau membela diri bahwa dia sangat cinta lingkungan dan dia yang membuat udara Amerika jadi bersih. Buktinya di Cina dan di India malah jadi kotor. Padahal itu tidak masuk akal sama sekali. Dan dia keluar dari perjanjian Paris kan. Ya. Karena perjanjian Paris kan berjanji untuk membatasi pemanasan global sampai tahun 2023. Nah, Trump merasa itu hanya merugikan sebab kalau Amerika keluar dari perjanjian Paris, maka itu juga akan mengakibatkan hilangnya jobs, jadi orang tidak punya kerjaan. Padahal itu bohong, karena penghapusan energi fosil itu justru akan membuka jobs bagi energi yang lain, energi terbarukan seperti solar dan angin dan sebagainya. Jadi kembali itu adalah bahasa tanpa mikir. Trump ini nggak pernah baca, nggak pernah mengquote literatur, jadi pokoknya dia merasa aja. Yeah. Buktinya dari situ diambil dari, wah India kotor. India mah kotor alasan lain kan, bukan hanya polusi. Untung dia nggak kasih contoh Jakarta. Gitu. Oke. Selanjutnya kalau kita bicara mengenai Biden, apa yang menjadi pembeda, Yang tadi saya sudah katakan berkali-kali. Biden itu rasional, Trump itu tidak. Jadi Biden itu punya program, punya jadwal, punya program, dan punya partai, punya pendukung. Kalau misalnya memang Trump, kenapa sih Trump begitu benci dengan perjanjian protokol-protokol yang sudah diratifikasi oleh karena itu pemerintah bikinan Obama semua. Jadi persoalan politik saja, bukan soal bisnis, karena protokol itu menghambat investasi karena dia pebisnis, segala macam. Ya memang orang yang hanya mikir bisnis itu terhambat oleh protokol lingkungan gitu. Dan Trump adalah orang bisnis yang hanya mikirkan bisnis. Itu juga bukan bisnis, korupsi dia. Oke. Korupsi dia, karena kan mau sedang diproses. Kenapa Trump bawa-bawa Cina dan India, menurut Kalau Cina sih dia senang menyalahkan aja. Dia bilang bahwa COVID ini hasil dari Cina. Kalau India ya dia nggak senang aja, orang kulit hitam, kulit coklat gitu. Ya. Oke. Kita masuk ke topik berikutnya, yang menarik juga. Ada apa lagi ya? Ini soal leadership juga penting nih, bisa ditampilkan ya? Ini ada juga topik-topik. Gini, soal national security deh. Soal national security, gimana perspektifnya? Ya, Amerika ini sangat lemah national security-nya karena Trump itu sudah mengorbankan kepentingan nasional Amerika untuk keuntungan diri sendiri. Untuk apa? Apa tuh, Misalnya apa? Misalnya Korea, misalnya Cina, misalnya Ukraine. Semua isu internasional itu dihadapinya dengan kepentingan diri sendiri. Oke. Sikap lunak Trump kepada Korea Utara, analisa WW seperti apa? Kenapa Trump melakukan itu? Kalau tadi bahasanya Biden melegitimasi Korea Utara, bahkan dia dengan terang-terang mengaku saya dekat juga, akrab juga sama Kim Jong Un gitu. Kenapa Trump punya sisi itu sementara Cina dimusuhi? Jadi itu sindrom ingin jadi hero,
dan sindrom ingin bersahabat dengan orang kuat, orang yang dianggap kuat. Jadi dia senang sama Kim Jong-un karena Kim Jong-un tidak ada yang berani melawan. Dia senang sama Duterte karena Duterte nggak ada yang berani melawan. Dia senang sama Turki itu ya, begitu. Dan paling utama dia senang sama Putin. Kalau Putin itu malah orang curiga bahwa ada deal lain gitu, deal apa, uang dan sebagainya, sehingga Putin nggak pernah ditegur kalau ada apa-apa. Oke. Jadi politik luar negerinya juga tidak masuk akal. Oke. Seperti itu ya. Kalau kita bicara mengenai konsep pertahanan national security-nya Biden, apakah dia akan mengembalikan lagi tatanan order yang selama mungkin puluhan tahun? Tidak ada yang mau, NATO dia sudah tinggalkan, Cina dia tinggalkan, dia harus bikin lagi order yang baru dan orang-orang tuh belum tentu mau. Oh gitu. Nah, dia kan sudah bubarkan NATO kan. Gimana Biden membereskan, mencuci piring kehancuran yang disebabkan oleh Trump? Iya, tapi nggak apa-apa lah, kan masih kuat negara Amerika ini di luar Trump gitu. Daripada dibiarkan dia merusak negaranya. Oke. Jadi kita lihat ada yang mau di-highlight lagi, ada yang baru mungkin yang menarik dari soal national security dari debat tadi? Ini nggak ada berhentinya kalau bicara isu pemilihan umum atau yang debat yang dibahas tadi. Banyak sekali dan semuanya sama pentingnya. Dalam semua hal itu, Trump tidak punya polisi apa-apa. Dia hanya ingin dia terpilih gitu. Soal leadership yang terakhir nih, Wei. Ini menarik juga. Leadership sih kita ketawa-tawa aja denger ya. Gimana Donald Trump bicara leadership, tapi mungkin ini leadership wajah baru. Nanti saya mau bicara juga, katanya Trump ini kan orang TV. Ada yang menyamakan, kayaknya dia agak mirip dengan Presiden Reagan yang juga orang TV, sehingga dia bisa menjadi pemberitaan yang menarik gitu. Nah, beda sekali. Nah, nanti gue kasih keterangan ya soal Presiden Reagan dan Presiden Trump. Trump bantah dapat uang dari ini tadi nih. Soal Rusia nih, Weh. Juga menarik juga nih. Ada tanggapan, Weh? Ya, dia pokoknya tidak pernah berani atau mau melawan Putin. Dan bahkan dia nurut aja. Ada kemungkinan dia tuh berutang materi, atau berutang budi, atau apalah. Pokoknya dia tuh mati kutu lawannya. Yang terakhir, soal leadership. Gimana, Weh? Karena Trump itu tidak ada leadership-nya, terbukti dari COVID, Corona ya, tidak membuat program apa-apa, tapi selalu mengatakan dia itu kuat leadership. Buktinya dia sakit hanya dikasih 2 obat udah sembuh gitu. Jadi dia mah kayak preman lah di Jakarta itu, kayak preman yang ingin pamer pada kekuatan fisiknya. Gitu. Nah, Pence itu bisa menutupi kegilaan Trump nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Sekali. Oke. Kita sudah membahas gimana debat calon presiden Amerika. Seberapa penting debat ini untuk menentukan ballot box nanti, hasil yang keluar dari ballot box? Ini hanya untuk beberapa persen orang yang belum bisa memilih. Tapi itu ditengarai tidak banyak gitu. Jadi kira-kiranya hasil pemilihan umum ini sudah bisa dilihat gitu ya. Yang tidak bisa dilihat tuh bagaimana reaksi Trump kalau dia kalah. Itu yang berbahaya. Oke. Thank you, Wewe. Kita akan lihat nanti Gina, dan saya mengundang teman-teman penggemar Wimar Witular, terutama untuk topik-topik Amerika. Nanti saksikan Wewe 3 jam nonstop di CNN Indonesia ya, Wewe ya. Tanggal 3 atau tanggal 4 ya, Wewe? Tanggal 4. Tanggal 4 November, tanggal 3 di sana. Tanggal 3 di Amerika, tanggal 4 di sini. Kita akan saksikan gimana Wewe mengomentari jalannya detik demi detik perkembangan pemilu Amerika. Penghitungan suara.
Tapi kan belum tentu selesai juga hitungannya, jadi kita lihat saja. Benar, karena 4 tahun lalu WW juga hampir 4 jam ya siaran di CNN dan akhirnya semuanya forumnya sedih juga. WW bersama Ibu Dewi Fortuna dan Desi Awar, ada Philip Vermonte juga. Semuanya kaget dan nggak menyangka ya kalau Clinton itu dikalahkan oleh itu Trump. nggak menyangka karena belum pernah orang lihat gila kayak Trump gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di debat nanti tanggal 4 November di CNN Indonesia. Saksikan Wimar Witular. Pokoknya akan dibahas tuntas dan akan menjadi saksi. Anda bersama Wimar akan menjadi saksi. Bagaimana kepemimpinan baru di Amerika Serikat. Kalau Biden... Tanggal 4 itu di CNN Indonesia ya. Tanggal 4 di CNN Indonesia akan ada kepemimpinan baru di Amerika Serikat atau justru akan memperpanjang kekacauan yang dimunculkan oleh Trump 4 tahun terakhir. Sebulan 2 bulan itu tidak ada pergantian presiden. Oke. Karena untuk ngelawan sih bisa aja Trump. Oke, thank you, Wewe. Terima kasih. Sampai jumpa tanggal 4 November di CNN Indonesia.